Tes intelijensia umum atau TIU menjadi salah satu kategori yang diujikan pada tes seleksi kompetensi dasar CPNS. Total soal untuk kategori TIU adalah 35 soal dan terdapat 3 bidang yang diujikan, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, setiap bidang memiliki indikator yang akan diujikan. Pada bidang kemampuan verbal, indikator yang diujikan yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Pada bidang kemampuan numerik, indikator yang diujikan yaitu berhitung, deret, perbandingan kuantitatif, dan soal cerita. Dan pada bidang kemampuan figural, indikator yang diujikan yaitu analogi, ketidaksamaan, dan serial. Lalu bagaimana tips untuk mengerjakannya? Bersama saya Fendi, pada video ini saya akan bahas mengenai tes kemampuan verbal terlebih dahulu, khususnya mengenai kemampuan verbal analogi. Masih berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019, kemampuan verbal analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Terdapat 3 tipe analogi, yaitu melengkapi pasangan, memilih pasangan, dan analogi ganda. Apa saja perbedaannya? Saya akan bahas dari yang pertama, yaitu melengkapi pasangan. Pada tipe yang pertama ini, kamu akan diberikan 3 buah kata, di mana kata yang pertama dan kedua saling berkaitan. Kamu diminta untuk memahami hubungan dari kata pertama dan kedua, lalu menerapkan hubungan kata tersebut pada kata ketiga dan keempat. Contohnya, di sini ada soal teleskop berbanding astronomer sama dengan palet berbanding dengan titik-titik. Kata pertama yang diberikan adalah teleskop. Kata kedua yang diberikan adalah astronomer. Hubungan kata pertama dan kedua adalah alat bantu dan profesi. Hubungan inilah yang akan diterapkan pada kata ketiga dan keempat. Teleskop adalah alat bantu untuk astronomer, sebagaimana dengan palet yang merupakan alat bantu dari titik-titik. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Nah, ternyata palet merupakan alat bantu untuk pelukis. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Tipe yang kedua adalah memilih pasangan. Pada tipe ini kamu akan diberikan 2 buah kata yang saling berkaitan. Kamu diminta untuk memahami hubungan dari kedua kata tersebut dan menerapkan hubungan kedua kata tersebut pada kata ketiga dan keempat. Hampir mirip dengan tipe yang pertama, hanya saja pada tipe kedua ini kamu diminta untuk mencari jawaban dari kata ketiga dan keempat. Contohnya, di sini ada soal Afrika Selatan berbanding dengan Ren, sama dengan titik-titik berbanding titik-titik. Kata pertama yang diberikan adalah Afrika Selatan dan kata kedua yang diberikan adalah Ren. Hubungan dari kedua kata ini adalah negara dan mata uangnya. Mata uang Afrika Selatan adalah Ren, sama seperti halnya Pakistan. Mata uangnya adalah rupiah.
Jadi ini adalah jawaban yang benar. Kemudian jawaban B, rupiah Indonesia, ini terbalik teman-teman. Harusnya adalah Indonesia rupiah. Kemudian yang C, Bangladesh left. Nah, mata uang Bangladesh adalah taka. Jadi salah jawaban ya. Salah pada jawaban mata uang. Kemudian D, Kanada adalah franc. Nah, yang benar Kanada mata uangnya adalah dolar Kanada. Yang terakhir adalah peso berbanding Chili. Nah, ini juga terbalik. Seharusnya Chili berbanding dengan peso. Tidak hanya sebatas 2 kata yang diketahui, tetapi bisa juga terdapat 3 kata yang diketahui. Contohnya adalah soal seperti ini. Terdapat 3 kata yang diketahui, yaitu aktor, berbanding dengan bersandiwara, dan berbanding dengan film. Kamu diminta untuk mencari jawaban dari kata keempat, kelima, dan keenam dengan memahami hubungan dari 3 kata sebelumnya. Nah, hubungan kata pertama, kedua, dan ketiga adalah profesi, berbanding pekerjaannya, berbanding hasil dari pekerjaan yang dilakukan. Nah, pekerjaan seorang aktor yaitu bersandiwara untuk menghasilkan film. Nah, kira-kira mana ya yang perbandingannya sama dengan soalnya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Sebagaimana seorang seniman melakukan pekerjaan dengan memahat untuk menghasilkan patung. Jadi yang jawaban tepatnya adalah B. Lalu bagaimana jawaban A bisa salah? Penyanyi merupakan profesi di mana pekerjaannya adalah bernyanyi. Namun perhatikan, konser bukan merupakan hasil dari penyanyi. Kemudian C, petani merupakan profesi, membajak merupakan pekerjaan, dan gandum adalah hasil. Seharusnya petani menanam ya untuk menghasilkan gandum. Jadi di sini petani itu seharusnya adalah menanam untuk menghasilkan gandum. Kemudian yang D, pegawai bekerja honor. Perhatikan. Pegawai pekerjaannya adalah bekerja. Namun dia tidak menghasilkan honor tapi mendapat honor. Jadi bukan hasilnya. Yang terakhir, tentara merupakan profesi yang pekerjaannya adalah berlatih. Perang bukan hasil dari berlatih tentara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Yang ketiga adalah analogi ganda. Pada tipe ini akan diberikan 2 buah kata, tetapi kedua kata tersebut memiliki pasangan yang rumpang. Kamu diminta memahami hubungan kata tersebut dan melengkapi
pasangan dari kedua kata analog tersebut. Contohnya, di sini ada soal sinyal berbanding titik-titik dengan gambar berbanding titik-titik. Kata pertama yang diberikan adalah sinyal. Kemudian kata kedua yang diberikan adalah gambar. Untuk menentukan pasangan dari kata yang pertama dan pasangan dari kata yang kedua, kamu bisa melihat pilihan yang disediakan dan memperkirakan hubungan yang tepat dari kedua kata tersebut. Nah, kalau dilihat dari pilihan ini, yang tepat adalah pilihan yang C, yaitu sinyal berbanding antena sama dengan gambar berbanding dengan kamera. Karena kalau kita masukkan kata-kata tersebut, kita akan menemukan analoginya, yaitu sinyal dapat ditangkap oleh antena. Sebagaimana gambar bisa ditangkap oleh kamera. Nah, itu tadi pembahasan mengenai verbal analogi. Intinya, seperti apapun bentuk soalnya, pahamilah hubungan dari kata yang diberikan. Dan sebagai tips tambahan, perbanyaklah mengoleksi kata sehingga kalian tidak merasa asing dengan kata-kata yang diberikan. Caranya dengan banyak berlatih dan membaca. Sampai jumpa di video berikutnya.